Let's just see who's more effective at killing. You know something's wrong. You've always felt it. Your things here have become. After 400. Mrs. You grew up together, close as brother. Ini adalah film bencana tentang Mesir kuno. Fir'aun Mesir memperbudak orang Ibrani selama lebih dari 400 tahun. Dewa-dewa Ibrani sangat marah dengan aturan brutal ini. Untuk menghukum Fir'aun Mesir dan membalaskan dendam 400.000 orang Ibrani, dewa-dewa Ibrani memutuskan untuk mengirimkan 10 tulah ke Mesir. Segera, bencana pertama datang secara diam-diam dari Sungai Nil. Tiba-tiba para nelayan yang masih bekerja diterkam buaya raksasa. Binatang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari air dan membantai orang. Setiap orang yang diseret ke dalam air menjadi santapan para buaya. Dalam sekejap, tidak ada nelayan yang bekerja di sungai yang selamat. Sejak saat itu, tak seorang pun berani menginjakkan kaki di Sungai Nil. Namun, ini hanyalah awal dari 10 tulah. Bencana kedua adalah semua ikan yang hidup di perairan Mesir. Di pagi hari, bangkai ikan di permukaan sungai menutupi seluruh sungai. Darah merah akhirnya mencemari semua sumber air Mesir. Tidak hanya makhluk yang hidup di air yang dimusnahkan. Air yang mengalir ke lahan pertanian juga menghancurkan makanan yang telah diusahakan dengan susah payah oleh manusia. Ini adalah pukulan yang sangat menyakitkan bagi kaum proletar. Untuk alasan ini, Fir'aun membuat ritual untuk meminta para dewa untuk memurnikan air untuk mereka. Namun mereka belum mendapat jawaban dari Dewi Kabedjet. Bencana ketiga yang bahkan lebih mengerikan datang. Katak yang mengerikan merangkak ke permukaan dari dasar air dalam jumlah besar. Lingkungan air yang mereka andalkan tercemar, memaksa mereka untuk turun ke darat dan turun ke jalan untuk bertahan hidup. Di dalam istana, Ratu tidur tiba-tiba dibangunkan oleh katak. Katak yang tak terhitung jumlahnya telah mengambil alih seluruh ruangan. Katak-katak yang kekurangan air segera mati di setiap sudut tempat tinggal manusia, menyebabkan bencana keempat yang bahkan lebih mengerikan. Tubuh katak yang membusuk menciptakan tempat berlindung bagi lalat untuk dimakan. Lalat mulai mengerumuni tempat tinggal manusia. Tidak hanya daging yang langka dikonsumsi oleh kontaminasi, kawanan lalat juga menyerang manusia. Awan hitam lalat menyapu sebagian besar ruang manusia. Bahkan udara dipenuhi bau menjijikkan yang sulit untuk dihirup. Fir'aun mengadakan pertemuan darurat di aula besar. Para menteri mengira jika mereka selamat dari gelombang bencana alam ini, lalat akan mati secara alami seperti katak. Namun sebelum bencana keempat benar-benar hilang, bencana kelima mulai menyebar dengan cepat dari umat manusia. Wabah tiba-tiba membunuh dan melukai rakyat Mesir dalam semalam. Tidak hanya virus menyebar dengan cepat, tetapi juga membusuk di kulit semua orang. Termasuk dari keluarga kerajaan dan bangsawan mereka mendapat kuda putih dari orang Ibrani. Kuda putih memiliki pesan bahwa bencana tidak akan berakhir tetapi akan semakin parah. Jika 400.000 orang Ibrani dapat dibebaskan untuk pulang, itu akan menyelesaikan semua bencana. Semua orang mengira itu adalah kehendak Tuhan. Tetapi Firaun Mesir sama sekali tidak percaya pada dewa manapun. Dia pikir dia adalah Tuhan. Tidak hanya dia tidak melepaskan semua orang Ibrani, tetapi dia melipat gandakan beban kerja mereka. Firaun melampiaskan semua amarahnya pada orang Ibrani. Ini tidak diragukan lagi membuat marah para dewa Ibrani lagi dan mengirimkan bencana keenam pada mereka. Semua ternak di Mesir tiba-tiba mati karena kekerasan. Orang-orang hampir tidak bisa bernapas akibat tulah yang silih berganti. Bahkan kuda kesayangan Firaun Mesir pun tidak luput. Firaun yang dilanda kesedihan kembali memanggil para dukun untuk menjelaskan bencana itu. Tapi malapetaka yang tiba-tiba ini jauh di luar pemahaman si penyihir. Untuk menjelaskan, dia menjelaskan kepada Firaun seperti yang dia lakukan terakhir kali. Ketika malapetaka telah mencapai titik tertentu, semuanya akan kembali tenang. Namun, Firaun sudah lama menahan penjelasan ini. Dia membawa tukang sihir itu ke alun-alun dan melakukan eksekusi brutal. Kemudian Firaun kembali memanggil imam untuk mencarikan solusi atas bencana tersebut. Tetapi pendeta itu telah berdoa kepada 6 dewa berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Firaun tidak tahan lagi dengan kebohongan tahayul ini. Marah, dia membawa pendeta itu ke depan banyak orang dan segera mengeksekusinya. Saat malam tiba, langit yang gelap tiba-tiba dipenuhi kilat dan guntur, dan hujan badai yang dahsyat mulai turun. Badai es yang aneh, bercampur dengan hujan lebat, melempari patung Kabedjet. Hujan es langka pada hari Juni ini adalah bencana ketujuh yang diturunkan ke Mesir oleh dewa Ibrani. Badai es menghancurkan semua rumah dan tanaman dan memadamkan sisa-sisa harapan terakhir bagi semua orang yang tersisa. Firaun menengadah ke langit dan melihat badai aneh datang. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena membuat Mesir bertekuk lutut. Hatinya tampak goyah karena dia ingin menyerah kepada dewa-dewa Ibrani. Seorang Ibrani yang dikutuk di surga. Terlepas dari bantuan para dewa, rakyat jelatalah yang akhirnya meninggal akibat bencana tersebut. Dia tidak tahu siapa yang dihukum oleh para dewa dengan mengirimkan bencana ini. Dia hanya berharap mulai saat ini, semua bencana akan dihentikan. Tiba-tiba dewa Ibrani berdiri di belakangnya dalam bentuk seorang anak.
Itu juga menunjukkan bahwa bencana ke-8 akan datang keesokan paginya sesuai jadwal. Belalang berkerumun melintasi langit. Semua orang harus meninggalkan makanan mereka dan melarikan diri dari ladang mereka dengan panik. Dalam sekejap, belalang menggerogoti semua tanaman. Dari padang gurun, belalang bergerak berbondong-bondong ke istana-istana mewah di Mesir. Bahkan istana suci pun tidak kebal terhadap belalang. Lebih dari 10 juta kilometer persegi tanaman telah dihancurkan. Saat ini, rakyat jelata Mesir sedang makan sayuran liar dan kulit pohon. Intenden menasihati Firaun untuk memberikan sebagian makanan kepada orang-orang untuk membantu mereka. Saat bencana usai, pajak akan dinaikkan untuk mengisi kembali lumbung. Tetapi Firaun yang egois dengan tegas menolaknya. Maka segera terjadilah bahwa dewa-dewa Ibrani mengirimkan bencana ke-9 ke Mesir. Rakyat jelata yang lapar menyerbu perbendaharaan untuk menjarah biji-bijian. Dengan melakukan itu, sayangnya, mereka membakar seluruh lumbung. Semua biji-bijian di perbendaharaan dihancurkan. Mereka yang berhasil melarikan diri dari gerbang dengan biji-bijian tidak luput. Firaun mengirim tim pemanah untuk mengepung mereka semua. Warga sipil yang mengambil makanan dihukum dengan nyawa mereka. Dalam sekejap, istana dipenuhi ratapan. Tapi semua ini dilihat oleh dewa Ibrani. Kemudian bencana ke-9 menurunkan petir besar yang langsung melenyapkan resimen Firaun sekali lagi. Dewa Ibrani datang kepada orang-orang sebagai seorang anak. Dia memanggil seorang pria Ibrani bernama Musa. Dia menyuruhnya pergi dan bernegosiasi dengan Firaun untuk membebaskan 400.000 orang Ibrani. Dan pimpin mereka keluar dari Mesir dan kembali ke tanah air mereka. Jika tidak, bencana ke-10 akan lebih parah dari gabungan 9 bencana sebelumnya. Keesokan harinya, Musa mendekati Firaun dan memberitahu dia tentang tuntutan dan konsekuensi dari negosiasi tersebut. Jika negosiasi diterima sebelum matahari terbenam, akan ada harapan bagi nasib masa depan Mesir. Firaun yang keras kepala itu tetap tidak menerima semua ancaman itu. Maka bencana ke-10 datang diam-diam di tengah malam setelah semua orang tertidur. Ternyata Ramses sudah menyimpan dendam dan kecemburuan terhadap Musa karena ramalan. Ini semua karena perang yang dilancarkan oleh Mesir melawan kerajaan Haiti, yang menyebabkan putusnya hubungan di antara mereka. Itu adalah pertempuran Kades, yang tercatat dalam sejarah Mesir kuno. Salah satu pertempuran terkuat yang pernah saya lihat Pangeran Ramses dari Mesir memimpin penyerbuan di perbatasan Haiti dengan 2.000 kereta dan 16.000 infanteri. Dengan demikian memperebutkan pangkalan dan benteng utama Haiti di Suriah. Namun, kerajaan Haiti, yang telah menerima informasi sebelumnya, telah mengirim hampir 20.000 tentara ke perbatasan. Ramses mengirim separuh pasukannya untuk menyerang dari belakang sementara dia memimpin serangan kereta dari depan. Laporan mendesak dari garnisun menandakan bahwa pertempuran akan segera dimulai. Para prajurit yang masih makan siang segera mengambil senjata dan bersiap untuk berperang. Kereta Mesir datang dengan baju besi lengkap. Atas perintah Ramses, para pemanah di belakangnya melancarkan gelombang serangan pertama ke kavaleri penyerang musuh. Sebelum kedua pasukan dapat terlibat, barisan depan Haiti kehilangan lebih dari setengah pasukannya. Sebelum musuh sempat bereaksi, para pemanah Mesir melancarkan serangan gelombang kedua ke arah musuh. Semua infanteri harus mengambil perisai mereka dan berbaris dalam barisan pertahanan manusia. Tapi ini bukan tandingan gerbong yang melaju kencang. Hampir semuanya mati di bawah kemudi dalam hitungan detik. Musuh berantakan dan telah kehilangan garis pertahanan pertama mereka. Para ksatria Mesir, yang berada di belakang, mulai menyerang. Atas perintah Jenderal Musa, para ksatria bergegas menuju kamp musuh, menyerang dari depan dan belakang. Tentara Mesir mengepung garnisun Haiti. Tapi musuh segera mengincar Ramses, orang pertama yang menyerang kamp musuh. Panah dari musuh membunuh pengemudi kudanya. Ramses hanya dapat mengoperasikan gerobak dan bertarung pada saat yang sama. Ini sangat mengurangi kemampuannya untuk bertarung. Segera musuh datang menabrak keretanya dari belakang. Kereta Ramses direduksi menjadi satu roda. Gerobak lain meluncur ke arahnya dari depan. Ramses terlempar dari kakinya dan ke punggungnya. Saat berjuang untuk membunuh musuh, Musa memperhatikan saudaranya dalam bahaya. Setelah kehilangan gerbongnya, Ramses berjuang untuk bangkit kembali. Saat dia hendak mengambil senjatanya, kereta bersenjata berat lainnya datang ke arahnya dengan sengaja. Tepat pada waktunya, Moses berhasil menyelamatkannya dengan menancapkan tombaknya ke roda musuh. Tanpa sepengetahuannya, tindakan Jenderal Moses ini akhirnya menanam benih kebencian Ramses terhadapnya. Ternyata sebelum berangkat berperang, Mesir memiliki ritual tradisional yang telah diwariskan selama berabad-abad. Seekor angsa harus dibunuh sebelum perang dimulai. Kemudian, hati angsa dikorbankan untuk mengetahui nasib ekspedisi tersebut. Tetapi hasilnya sangat mengecewakan bagi semua yang hadir. Alih-alih pertanda buruk, dukun itu meramalkan ramalan lain yang lebih penting bahwa Ramses akan diselamatkan oleh orang lain dalam perang. Dan orang yang menyelamatkan Ramses akan menjadi penguasa Mesir berikutnya. Semua orang mengira ini adalah lelucon hebat yang dimainkan di Mesir oleh para dewa. Hanya Pangeran Mesir Ramses yang menyimpan ramalan para pendeta di dalam hatinya. Dia menjaga masalah ini dengan sangat hati-hati. Tetapi ramalan itu telah menjadi kenyataan. Saat ini, dia tidak memiliki keinginan untuk bertarung dan mengalihkan perhatiannya kepada orang yang telah menyelamatkannya. Kemudian dia mengambil tombaknya dan bersiap untuk melemparkannya ke arah Musa. Musa masih bertarung.
sepertinya melihat tindakannya dengan matanya. Tapi dia tidak bereaksi, bahkan tidak berani menatap Ramses. Alih-alih bersembunyi dari takdirnya, dia akan membunuh lebih banyak musuh di medan perang. Dalam kepanikan, tentara lain tiba-tiba menarik Ramses ke atas kereta. Pertempuran Kades telah berakhir. Semua prajurit mulai mundur dari kamp musuh. Pertempuran itu sukses besar. Orang-orang yang menunggu di sepanjang jalan menyambut para prajurit dengan sorakan keras dan menyambut mereka pulang. Kembali ke istana, Firaun mendekati Musa untuk berbicara secara pribadi. Putranya Ramses tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak akhir perang. Dia menekan Moses untuk mencari tahu apakah dia menyembunyikan sesuatu darinya selama ini. Dalam keputusasaan, Musa memberitahu Firaun bahwa ramalan itu telah terpenuhi. Namun, Firaun sangat tenang. Dia bahkan berpikir bahwa Musa akan menjadi penguasa yang lebih baik daripada Ramses. Tapi bagaimanapun, Musa bukan dari darahnya. Maka nubuat itu tidak dapat digenapi, dan Musa tidak akan dapat mewarisi tahta. Ramses dikritik oleh ayah karena kinerja yang buruk dalam pertempuran ditambah ramalan menghantuinya. Dia menanam benih kebencian terhadap saudara baiknya Musa. Untuk mencegah bencana ke-10 yang menghancurkan Firaun Mesir tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk menyerah pada dewa-dewa Ibrani. Dia berjanji untuk membebaskan orang Ibrani yang telah diperbudak selama 400 tahun dan mengizinkan mereka pulang. Dipimpin oleh Musa, 400.000 orang Ibrani berangkat secara massal untuk kembali ke tanah air mereka. Mereka telah menunggu hari ini selama lebih dari 400 tahun. Tapi segera setelah mereka meninggalkan Mesir, Firaun menarik kembali kata-katanya dan bersiap untuk membantai 400.000 orang yang diperbudak. Spies bergegas memberitahu Musa bahwa Firaun datang dari belakang dengan ratusan ribu pasukan. Putus asa untuk melarikan diri dari pengejar, mereka mengambil rute pegunungan. Mereka berjalan selama 3 hari 3 malam. Mereka berakhir di pantai di antah berantah. Menghadapi situasi putus asa, semua orang memilih untuk menunggu di pantai sampai kematian datang. Kemudian mereka dibiarkan ke surga untuk menentukan nasib mereka. Namun, keesokan harinya mereka terbangun karena fenomena aneh pemandangan di hadapan mereka membuat 400.000 orang yang hadir terpesona laut semalam secara ajaib surut, dan daratan berangsur-angsur muncul dari permukaan. Musa sangat percaya bahwa ini adalah jalan kembali ke tanah air mereka yang dibuka oleh Dewa Ibrani. Jadi dia menyuruh semua orang untuk mengikutinya ke seberang pantai. Di bawah kepemimpinan Musa, 400.000 orang Ibrani berangkat satu persatu menuju laut. Firaun mengikuti jejak mereka pada saat itu dengan pasukan ratusan ribu. Mereka mengalami nasib sial terjebak dalam keruntuhan saat mereka melintasi jalan pegunungan yang sempit. Sebelum mereka bisa mengejar orang Ibrani, setengah dari pasukan mereka telah hilang. Orang Ibrani yang telah menyeberangi selat itu telah mencapai tengah laut. Tetapi segera mereka menemukan bahwa legiun Firaun juga mengejar mereka. Musa segera menyuruh yang lain untuk mempercepat penyeberangan. Kemudian dia mengirim kavaleri dalam jumlah terbatas untuk mengikutinya dan menghadapi legiun Firaun. Ratusan ribu pasukan mengejar dengan panik ke arah laut. Tapi saat mereka hendak bertemu satu sama lain, sekali lagi, pemandangan aneh muncul di langit gelap yang tertutup awan. Tiba-tiba, kilat menyambar di kejauhan, dan badai menyapu langit dengan kecepatan 100 meter per detik. Dalam cuaca ekstrim ini, tentara Mesir tidak menghentikan serangannya. Dan yang terburuk belum datang. Saat semua orang Ibrani mencapai sisi lain selat, gelombang setinggi 100 meter menyapu manusia di kejauhan. Dan tetap saja, pasukan Firaun mengejar orang-orang yang diperbudak. Menghadapi bencana dahsyat ini, jenderal di belakangnya tidak mematuhi perintah Firaun dan segera memerintahkan semua anak buahnya untuk kembali dan berlindung. Musa juga menyuruh semua kavaleri yang mengikutinya meninggalkan daerah itu. Dan Firaun yang gila berusaha mati-matian untuk menyerang melintasi lapangan. Hanya Musa dan Firaun yang tersisa di medan perang. Kedua mantan bersaudara itu memutuskan untuk bertarung sampai mati pada saat ini. Dengan ombak yang berjatuhan sudah dekat, Firaun Ramses menghunus pedangnya dan akhirnya menyerang Musa. Saat ini legiun yang mundur semuanya tertutupi oleh gelombang mengerikan. Manusia tidak berdaya melawan bencana alam. Dalam sekejap, ratusan ribu pasukan ditelan laut, dan tidak ada yang selamat. Bencana ke-10 yang dikirim oleh dewa-dewa Ibrani ke Mesir akhirnya terpenuhi. Dan Firaun dan Musa ditelan oleh laut. Ombak datang menerjang orang-orang yang diperbudak pada saat yang bersamaan. Untungnya, semua orang berhasil mencapai pantai cukup awal untuk melarikan diri. Mayat tentara yang tak terhitung jumlahnya mengapung di air. Setelah pengamanan, orang-orang Ibrani adalah satu-satunya yang selamat dari bencana tersebut. Akhirnya, Musa berjuang dari laut ke pantai. Dia memenuhi kepercayaan 400.000 orang yang diperbudak. Dia berhasil membantu mereka melarikan diri dari penjara yang telah mereka tahan selama lebih dari 400 tahun. Di seberang pantai, Firaun Ramses juga selamat. Berbeda dengan orang Ibrani, legiun Mesirnya semuanya mati. Menyaksikan tentara yang mati digerogoti oleh burung nasar di depan matanya saat ini, hatinya diliputi rasa bersalah. Pada akhirnya, Musa membawa orang-orang yang diperbudak kembali ke tanah air mereka di Kanaan. Tamat, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.